Menarik sekali ya Pak Man, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat Oh, ironik di situ. Jadi wah, akhir ini sekali nih. apa nasihat Dr. Maman? Keadaan ini Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasihul Fatah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan reaction video lagi, yang mana video tersebut berjudul Nasihat Sastrawan Indonesia terhadap Malaysia bagi memartabatkan bahasa Melayu ya teman-teman. Jadi banyak sekali dalam forum bahasa Melayu itu diperbincangkan ya teman-teman. Jadi banyak isu bahwasanya bahasa Melayu itu sangat diasingkan seperti itu, sehingga banyak remaja-remaja atau bangsa asing yang kurang paham terhadap bahasa Melayu, sehingga mereka kurang mengimplementasikan bahasa-bahasanya mereka sendiri seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana sastrawan Indonesia ini dalam menasehatkan dan memartabatkan bahasa Melayu seperti itu ya teman-teman. Nah kalian pasti penasaran kan bagaimana isi videonya, jom kita tengok bareng-bareng. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, tunggu apa lagi, jom kita tengok bareng-bareng, let's go. Nasihat sastrawan Indonesia kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kebelakangan ini bahasa Melayu menjadi topik perbincangan dalam pelbagai forum. Bercakap tentang bahasa Melayu tentunya tidak boleh dipisahkan dengan bahasa Indonesia kerana penuturnya paling ramai. Di samping itu, perkembangan pesat bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Melayu di Malaysia semakin jauh. Ini boleh menjadi contoh bagi Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Dalam forum antarabangsa Evolusi Bahasa Melayu Karnival Puisi Nusantara, Bapak Maman S. Mahayana, seorang sastrawan Indonesia, memberikan pelbagai nasihat kepada Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Untuk di Indonesia itu kami merasa yakin bahwa selama Indonesia ada, selama itu pula bahasa Indonesia akan ada. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan antar etnik ya. Dan yang kedua, ada perundang-undangan bahasa. Di dalam undang-undang bahasa itu, dan itu disetujui oleh parlemen ya, diputuskan oleh parlemen. Ya, dalam undang-undang bahasa ya, dinyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang dipelajari di semua peringkat sekolah, yang digunakan di semua kegiatan rasmi, bahkan juga istilah-istilah Inggris, istilah-istilah asing itu di-Indonesiakan. Nah, di dalam pidato kenegaraan, misalnya presiden, dia harusnya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan itu dinyatakan di dalam undang-undang. Nah, hal yang paling jelas sebetulnya itu pada zaman Presiden Soeharto. Presiden Soeharto di dalam forum apapun dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Itu sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kami sebagai bangsa punya bahasa. Dan inilah bahasanya. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Semenanjung Melayu? Saya kira hal yang penting adalah kemauan politik. Maka parlemen harus menetapkan bahwa selain bahasa Melayu diajarkan di semua peringkat sekolah, juga di semua acara resmi kenegaraan atau kerajaan. Begitu juga di dalam hubungan bilateral. Pidato itu harusnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Meskipun ya Perdana Menteri tentu saja pandai bahasa Inggris ya. Tetapi dia harus menunjukkan kemelayuannya. Nah, begitu juga orang asing yang akan bekerja di Indonesia, dia harus lulus bahasa Indonesia. Jadi ada ujian ya, untuk
mereka yang akan menjadi pekerja di Indonesia, mereka harus bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti itu TOEFL ya, seperti TOEFL untuk bahasa Inggris. Nah, Oh, jadi nasihat beliau ini terkait bahasa ya, bahasa bangsa ya khususnya ya guys ya. Jadi perlu adanya peraturan seperti ujian kayak gitu ya guys ya. Jadi ibaratnya TOEFL dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi sehingga ketika ada orang asing atau orang yang tidak melestarikan bahasa kita, itu kita kena hukuman seperti itu. Nah, jadi pentingnya menaruh peraturan seperti itu ya teman-teman, menurut beliau ini. ini yang saya kira perlu dilakukan juga oleh Malaysia. Jadi setiap Ya. warga negara asing yang akan bekerja di Malaysia, dia harus lulus bahasa Melayu. Inilah yang Betul, kemudian ini menjadikan betul. bahasa Indonesia ya dipelajari dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang asing itu. Jadi mereka mempelajari bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Ya, untuk kami insafi keadaan kami yang hendak memartabatkan bahasa Melayu, tetap nak menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, bahasa ASEAN dan sebagainya, tapi penuturnya tidak menggunakan bahasa Melayu. So sangat ironik di situ. Jadi Susah ya. akhir sekali, apa nasihat Dr. Maman keadaan ini? Bagaimana kita semua hendak terus memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Ya, yang pertama penting sekali inklusivitas bahasa Melayu. Penerimaan kosakata asing sebanyak-banyaknya untuk memperkaya bahasa Melayu. Bahasa Melayu cenderung hanya menerima bahasa Inggris, sehingga perkembangannya tidak begitu pesat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Ini pandangan sebagian dari masyarakat Indonesia, ya. Nah, oleh karena itu, di kalangan ahli bahasa sendiri di Malaysia perlu juga membuka perspektif lain, yang membuka ruang yang lebih terbuka, yaitu memelayukan istilah-istilah dari berbagai bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu ya, anak-anak muda yang menggunakan bahasa Inggris ya, itu kemudian mereka akan menemukan juga istilah yang sama dalam bahasa Melayu. Nah, maka kebanggaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tumbuh dengan bersamaan dengan keinginan untuk belajar bahasa asing. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang, bukan hanya menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, tetapi implementasinya. Jadi kalau misalnya ada guru ya yang dia menyampaikan ceramah resmi dalam bahasa Inggris misalnya, dia boleh mendapat sanksi atau boleh mendapat hukuman. Kenapa? Karena dia tidak menghargai bahasanya sendiri. Wah, ini menarik ya. Nah, kalau misalkan hal yang juga itu, penting dikembangkan adalah bagaimana karya-karya sastra, karya-karya intelektual dalam bahasa Melayu yang dapat membanggakan masyarakat Melayu sendiri. Benar. Nah, sekarang ini saya kurang melihat ya bagaimana sastrawan muda di Malaysia ya menggunakan bahasa Melayu secara ya, menulis novel dan kemudian yang menggunakan bahasa Melayu secara lebih kreatif. Itu berbeda misalnya dengan angkatan Asas 50. Yang Samad Said itu novelnya Hujan Pagi itu kaya sekali bahasa Melayu, dan bagi kami di Indonesia tidak kesulitan memahami bahasa yang ada di dalam novel itu. Jadi hal yang juga penting dilakukan oleh teman-teman di Malaysia ini adalah salah satunya ya, memperkenalkan hasanah sastra klasik
dalam bentuk yang lebih sederhana. Mungkin cerita bergambar atau cerita untuk anak-anak, hang tuah misalnya, atau sejarah Melayu ya, ditulis dalam bentuk komik, ditulis dalam bentuk cerita yang lebih sederhana untuk peringkat sekolah rendah dan seterusnya. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Benar. Nah, Kesadaran itu penting ya guys ya. itulah sebabnya ya, confident ya, perasaan percaya diri bahwa kita sebagai bangsa besar, kita punya peradaban tinggi, kita punya bahasa yang pernah berjaya di masa lalu. Nah, kesadaran itu harus terus disampaikan di berbagai forum atau di berbagai kegiatan. Adakah penggunaan singkatan perkataan dan campuran bahasa lain dalam texting ataupun dalam teks dalam talian dapat mengaruhi penguasaan bahasa Melayu di masa kini, khususnya generasi remaja pada hari ini? Ada peraturan untuk penggunaan WhatsApp, menggunakan SMS, penggunaan aplikasi. Tidak boleh menggunakan singkatan. Betul. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Jadi ada aturannya. Tidak boleh langsung bertanya. Jadi misalnya dia harus sampaikan, perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Saya mohon maaf saya mengganggu waktunya Wah, penting sekali ini sebenarnya kalau misalkan kita ingin melestarikan bahasa kita ya, sepertinya perlu peraturan ya guys ya. Jadi meskipun dalam bentuk teks atau tulisan ataupun pesan, jadi kalau misalkan ingin melestarikan bahasa sendiri itu perlu kita perlu adanya peraturan dalam melakukan pesan perlu adanya peraturan dalam mengirim pesan seperti itu. Entah itu tidak boleh dipakai teks atau entah itu tidak boleh pakai singkatan atau bahasa-bahasa yang kurang dipahami seperti itu ya guys. Nah, jadi beliau ini menyampaikan bahwasanya peraturan dalam mengirim pesan atau texting itu sangatlah penting seperti itu. Bentar, saya ingin bertanya bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua diberlakukan di hampir semua universitas di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah di Malaysia juga ada undang-undang seperti itu atau ada peraturan seperti itu? Nah, saya kira hal seperti itu juga perlu diberlakukan di Malaysia. Ya, itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Pak Maman. Menarik sekali ya Pak Maman, di sana di Indonesia sudah ada peraturan yang dibuat. Di sini kita belum ada lagi peraturan seperti itu. Belum ada lagi peraturan mengatakan pelajar contohnya saya di UKM, pelajar UKM apabila berkomunikasi melalui WhatsApp harus menggunakan begini peraturan yang perlu diikuti dan sebagainya. Belum ada lagi etika yang seperti itu ya, yang kata seperti di Indonesia yang perlu kata untuk diketahui terlebih dahulu oleh pelajar sebelum dia menggunakan aplikasi thread. Tapi di sini belum lagi ada seperti itu. Nah, mungkin itu saja video reaction pada kali ini ya guys. Jadi nasihat yang bisa kita ambil dari sastrawan ini, kita perlu melestarikan bahasa kita sendiri ya. Jadi penggunaan bahasa itu sangatlah penting seperti itu teman-teman. Untuk melestarikan bahasa kita ini perlu adanya peraturan-peraturan yang berlaku, entah itu undang-undang atau peraturan lainnya seperti itu. Nah, sehingga anak-anak muda dan orang-orang asing yang tidak memakai bahasa kita sendiri itu tentunya dapat hukuman seperti itu ya teman-teman. Dikarenakan banyak ya sekarang anak muda tuh mereka lebih suka bahasa Inggris ketimbang bahasa kita sendiri, dikarenakan itu kurangnya kesadaran ya seperti itu teman-teman. Sehingga bahasa negara kita sendiri itu, terutama bahasa Melayu itu lama-lama terkikis atau terasingkan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pentingnya buat undang-undang supaya bahasa Melayu tetap terlestarikan ke berbagai kalangan anak muda atau masyarakat lainnya seperti itu. Nah, mungkin itu saja video singkat reaction pada kali ini. Oke, sampai jumpa di the next video.